Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo yang akan membahas atau membedah buku Al-Hikam. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa menjalankan apa yang ilmu kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita simak bersama dan barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di session tanya jawab. Dan mohon maaf kemarin belum sempat membagikan itu Ustaz. Insya Allah kalau ada kesempatan antum nanti pilihkan lembaran yang ingin dibahas di kajian kitab Al-Hikam. Ya langsung saja kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita akan mulai kajian kita dengan mengawali mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran kita di sini adalah merupakan rahmat Allah, sehingga saudara-saudara sekalian, ikhwanu fiddin rahimakumullah, oleh Allah diringankan kaki dalam rangka thalabul ilm, yang itu adalah merupakan fardu ain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun. Nah itu ala kulli muslimin wa muslimatin, fardu ain. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ada 283 hikmah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kitab menarik ya. Hikam itu adalah jamak dari hikmah. Jadi isinya kutipan-kutipan hikmah yang mengandung pesan yang luar biasa. Sebagian orang menganggapnya tasawuf ya. Tapi saya tidak melihat adanya satu penyimpangan apapun, karena semuanya didasarkan dan disandarkan kepada
Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah 283 itu entah selesainya kapan, kita jalani aja pelan-pelan ya. Yang pertama ada satu bait, jadi ada satu kalimat yang saya bacakan. Sebelumnya saya jelaskan dulu, Sakandari itu adalah Alexandria, sebuah tempat, atau Iskandariah, tempat yang berada di wilayah barat Mesir, di negeri Mesir ini. Dan pendahuluan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin 2 pekan yang lalu, saya pikir tidak perlu diulang, kita langsung aja ke materi. Ini kalau jadi, soalnya saya mau jemput Atiyah, sudah ada hak pilih besok kalau jadi. Yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal, di antara tanda-tanda orang yang hanya mengandalkan atau menyandarkan kepada amal, di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, nuqsanu ar-raja. Jadi di antara tanda orang yang mengandalkan amal soleh itu adalah nuqsanur roja. Apa nuqsanur roja? Berkurangnya harapan kepada rahmat Allah. Inda wujudiz zalal, ketika dia sedang khilaf. Kita semuanya ini adalah anak Adam yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kullu bni Adama khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti mereka melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah atau orang-orang yang bertobat. Nah, kita seringkali menganggap kita sudah sholat, kita awali dengan wudhu, kemudian sholat pun kita awali dengan rawatib, bahkan inda dukhulil masjid istaqbalnal qiblata, kita menghadap kiblat, kita awali dengan tahiyatul masjid. Kalau dia waktunya zuhur, salat tahiyatul masjid bisa digabung dengan niat salat rawatib. Rawatibnya salat zuhur itu 4, 2 rakaat qabla zuhur dan 1 rakaat ba'dahu, sesudahnya. Dapatnya kita untuk berwudu, melangkahkan kaki menuju masjid, setelah masuk kita sholat tahiyatul masjid, mungkin kita gabung dengan niat, dan itu diperbolehkan. Sholat rawatib, qomat pun berkumandang, kita sholat zuhur, setelah itu kita zikir, setelah itu kita sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Semua yang kita lakukan itu adalah amal namanya. Tapi di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, di antara tanda orang yang mengandalkan
amal mesti dia nukson firroja, nuksonur roja, pasti dia berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala indal khilal, indaz zalal, maksud saya ketika dia melakukan khilaf. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari mengingatkan kepada kita semuanya, la yudkhila ahadakum al jannata amaluhu, tidak akan sekali-kali salah seorang di antara kalian dimasukkan surga karena amal. Oh, nah terus kita beramal untuk apa? Ingatlah bahwa semua pergerakan kita di dalam amal soleh itu tidak akan terlaksana tanpa rahmat Allah. Sehingga kalau kita hadir dalam sholat kita misalnya, kita laksanakan semua syarat rukun sholat sampai selesai salam, tidak ada rasa harapan. Kalau tidak ada rasa harapan, itu berarti kita hanya mengandalkan amal saja. Padahal itu tidak menjamin. Lah itu masalah. Di riwayat lain disebutkan la yanjua amalakum, ya, la yanjua ahdukum bi amalihi. Tidak bisa seseorang itu akan bisa merasa sukses hanya dengan mengandalkan amal. Ini bukan berarti kita tidak boleh beramal, tapi maksudnya sadarlah bahwa semua amal kita dari mulai melangkah yang saya sebut bla 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 tadi, itu tidak akan terjadi kalau bukan karena kehendak Allah. Rasa itu harus dihadirkan. Bahkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan sebuah ucapan yang kosong. Ucapan yang harus kita ungkapkan adalah ucapan yang mengandung rasa harapan bahwa dengan ini semoga Allah memberikan rahmat. Maka kelanjutan daripada hadis riwayat Bukhari tadi disebutkan, qalu, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga seperti itu? Tidak akan, lan itu tidak akan sekalipun, ya. Ada kata-kata walantardo, itu abadal abidin. Lan itu lil abad, selamanya, sampai kapanpun. Tardo, tidak akan ridho sampai kapanpun. Siapa? Yahudi wan Nasara. Contohnya begitu. La yudkhila, demikian pula tidak akan masuk ahadakumul jannata, salah satu di antara kalian itu sama sekali sampai kapanpun tidak akan pernah masuk jannah amaluhu, hanya berdasarkan amal. Qalu, penasaran kan sahabat, ya, kita aja penasaran, sudah beramal, padahal kita ini udah beramal. Kok ora iso mlebu swarga? Bertanyalah Rasulullah, para sahabat kepada Nabi dan bertanya, apakah anda juga seperti itu wahai Rasul? Wala anta ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, aku juga begitu. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin wa fadl, kecuali karena aku, ya, jadi aku juga begitu. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan keutamaan. Makanya di dalam definisi takwa itu sering saya ulang-ulang itu. Takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Banyak ya,
perintah Allah itu diantaranya yang sudah jelas ada rukun Islam. Semuanya wajib kita laksanakan, kalau tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Adapun rukun Islam yang kelima itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya, ada istisna di situ. Yang pertama sholat, syahadat, sholat, siam, zakat. Ini mutlak, ini muslim harus kerjakan. Yang kelima haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Tentu saja mampu di sini adalah mampu dalam membiayai perjalanan dan meninggalkan harta untuk keluarga yang ditinggalkan selama masa ibadah haji itu dilaksanakan. Ada syaratnya di situ. Itu semuanya adalah bagian daripada al-imtisaru awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, bahkan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang dikatakan Islam dengan melakukan hal tersebut. Jika tidak, dia tidak dikatakan Islam. Syahadat, sholat, siam, syaratnya mengikat dia. Karena itu saudara-saudara sekalian, dengan hanya melaksanakan rukun saja itu belum cukup, karena ada keterangan selanjutnya setelah saya menjelaskan wajtinabu nawahihi, menjauhi perkara-perkara yang haram apa saja, mulai dari syirik dan seluruh kabair, ya, membunuh, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya, dan durhaka kepada orang tua. Itu berhasil kita tinggalkan. Tapi nggak ada yang ketiganya ini, apa? Ibtigoan mardotillah. Ibtigoan mengharap ridho Allah. Jadi kalau ayo kita berusaha ya hari-hari ini nih. Anta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, karena memang di dunia ini kita ditakdirkan tidak bisa melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka, bahwa Allah itu melihatmu. Jadi ketika kita Allahu Akbar, hadir Allah itu di dalam perasaan kita. Nah, ketika rasa itu tidak ada, maka seseorang hanya, wah, saya udah sholat nih, mudah-mudahan dengan sholat ini saya bisa masuk surga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah inilah makanya Rasulullah dikatakan wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga seperti itu? Sama, hanya saja saya ini diliputi oleh rahmat Allah. Nah, oleh karena itu dalam doa kita adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Torfatain, sekilas, sepintas kilas. Artinya jangan aku mengandalkan amalku saja gitu loh, kemudian aku merasa cukup. Jangan sampai seperti itu. Wala takilni ila nafsi torfatain, meskipun sekilas. Maka doa ini perlu kita lafadzkan terus. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu untuk menjaga stabilitas harapan kita bahwa tidaklah kita melakukan sholat, tidaklah kita melakukan zakat, tidaklah kita bersyahadat, tidaklah kita sholat, tidaklah kita siam, tidaklah kita zakat, tidaklah kita haji ketika kita mampu melaksanakannya, tidaklah kita melaksanakan sunnah qiyamul lail, tidaklah kita melaksanakan sunnah sholat rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tuhur,
sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, kecuali hal itu semata-mata karena kita digerakkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yang menyebabkan kita tidak merasa berat melakukannya. Begitu, tidak merasa berat dan berkebutuhan bahwa semoga Allah menerima amalan kita. Nah gitu, itulah yang namanya harapan. Sehingga di sini min alamatil i'timad, tanda di antara tanda-tanda seseorang itu ya alal amali, min alamatil i'timadi alal amali, di antara tanda-tanda seorang itu hanya merasa cukup dengan hanya berbuat amal, itu tandanya adalah nuqsanur roja, pasti pada dirinya itu tipis atau mungkin kurang sekali harapannya kepada Allah. Kayaknya tulisan ini menurut saya ya, ini tentang kita ini. Ini tentang kita yang sering lalai di dalam bahkan memulai sholatnya dengan takbir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaftaha sholatahu bitakbir. Allah itu tidak hadir dalam perasaan kita. Jadi enggak usah kita lah, saya aja lah ya. Rasa itu memang bisa kita usahakan. Maka doanya tadi, ya Allah, rahmat-Mu lah yang aku sangat harapkan. Jangan biarkan aku ya mencukupkan diri tentang apa yang sudah aku perbuat meskipun sepintas. Merasa sudah sholat, merasa sudah sedekah. Ini masjid belum selesai-selesai ini, aku udah sedekah kok, kan gitu. Padahal sedekah itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Ha huwa mas al-moya mia ma. Dia belum menjadi harta saya sebelum saya meneguknya atau menyedotnya, meminumnya. Lek minum lah ngene ta. Iki lah nyedot. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang masuk ini tadi itulah rezeki kita, gitu ya. Kurma yang telah antum makan itulah rezeki. Uang yang antum sedekahkan itulah milik antum. Semua itu tidak terjadi kecuali memang karena rahmat Allah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala ana, aku juga begitu, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja aku diliputi oleh rahmat dan keutamaan dari Allah yang menyebabkan aku ringan. Nah itu tadi ya. Jadi tandanya ringannya kita di dalam melakukan semua perbuatan amal soleh dan menikmatinya ketika kita dalam melaksanakannya itu penuh harap kepada Allah, bukan karena mencukupkan, wah saya sudah sholat, saya sudah sedekah gitu ya, bukan begitu ya. Nah di sini saya catat ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, fa'iyusibna fabibahdil fadli ya wa iyu'adzib fabimahdil adl. Kita ini ya kalau mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena keutamaan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ringan di dalam beribadah. Tetapi sebaliknya, kalau ada di antara hamba-hamba Allah itu ada yang diazab, itu karena keadilan Allah. Nah sekarang ini kalau kita berbicara keadilan itu seperti mencari apa istilahnya,
jarum di tengah tumpukan jerami. Wis angel tenan iki kok ya kaya apa golek jarum di tengah jerami. Ngentek-ngentekno waktu. Ya bisa ketemu tapi remek. Itu kan menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Mungkin tapi kecil sekali kemungkinan. Mungkin 99% itu nggak mungkin gitu. Jarum cari di tengah jerami, begitu gini geser dia, wah kembar susah gitu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ini nanti ada yang bertanya nanti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amal yang kamu lakukan. Lah itu piye Ustaz? Lah ini gimana ini? Lah ya makanya penjelasannya tadi, definisi daripada takwa itu kalau tidak antum dasari ibtigoan mardotillah, ya nggak bisa. Allah itu punya hak prerogatif mutlak untuk memasukkan siapapun ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Menurut pandangan kita, mohon maaf, WTS itu kan dari pekerjaannya aja kok kayaknya ya orang mungkin dong mlebu swarga. Betul ya? Wah bendino mergawe kaya ngono ku. Sepintas ya. Tapi bagi Allah hanya karena sebuah perbuatan sederhana yang dia gerakan karena keyakinan rasa kasih sayangnya kepada seekor anjing lagi yang kehausan. Lawang anjing Neviki kan anjingnya Anda kan kita lempar tuh biasanya. Padahal boleh kita memelihara anjing itu. Nanti ada pelajarannya sendiri, tanya Ustaz Tambal. Tapi anjing yang digunakan untuk berburu, gitu ya. Tapi saya masih belum, secara perasaan belum bisa itu. Ngelihat anjing bawaannya mesti kita ngambil batu untuk melempar. Memang nasib anjing itu udah jadi sumpah, sama dengan apa? Binatang yang paling populer di Surabaya apa? Ada yang tahu? Paling terkenal di Surabaya, paling sering jadi viral. Jangkrik. Mohon maaf ini. Tapi kan itu sering disebut di Surabaya, betul ya? Nasib jangkrik itu hanya karena berisik. Tapi nasibnya anjing itu karena memang ketika dia menjilat sesuatu yang basah, walagha di situ disebutkan menjilat yang basah. Ini saya mengambil pemahaman Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang menyebutkan bahwa walagha di situ adalah yang dijilat sesuatu yang basah, maka harus diusap dengan 7 kali air yang salah satunya tanah, gitu ya. Sebagian ahli fikih menyebut jilatannya menjadi najis. Anjing itu yang pertama WTS, objeknya, subjeknya udah jelas-jelas kita tahu profesi itu nista. Nih bahasa gampangnya wis neraka wis ngono ae, tiket neraka wis oleh, kira-kira gitu. Objeknya anjing, medianya memberikan air minum dengan sepatunya. Ini bukan sholat mas, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Perkara hanya memberi minum, dan bukan wikoyatal haj wa imaratal masjidil haram dalam surat At-Taubah disebutkan. Bukan melayani para haji dengan menyediakan minum dan memakmurkan Masjidil Haram, bukan. Tapi si wanita tunasisila ini melihat dengan rasa kasih sayang ya
kepada anjing yang kehausan dan dia memberi hal itu. Ada satu harapan dia sepintas kepada Allah dari rasa kasihannya kepada anjing supaya anjing ini tidak kehausan. Sebab sederhana ini yang menurut kita dia sebenarnya tiketnya neraka, oleh Allah masuk surga. Sebaliknya, nah ini sebaliknya, orang yang secara lahiriah kelihatannya dia sholat, sedekah terus, kering, tapi kenapa saya katakan kering? Nuksonur rojai, kering dia sedikit sekali, berkurang harapannya kepada Allah. Inda zalal, inda wujudi zalal, ketika dia khilaf. Dan seringkali kita khilaf itu sudah, kalau kita hilaf pasti kita sudah tidak punya harapan kepada Allah. Padahal Allah itu selalu membentangkan rahmatnya, membentangkan kasih sayangnya melampaui azabnya. Kasih sayang Allah itu meliputi, artinya lebih luas daripada kemurkaannya. Sehingga kalau ada orang yang berbuat salah kemudian kembali kepada Allah, itu Allah senyum, itu Allah senang. Kan dia sadar. Tapi kalau orang sudah merasa, oh, saya sudah sedekah, saya sudah sholat, secara lahiriah mungkin iya, memang tiket surga udah dapet itu. Tapi kita tidak tahu di hatinya itu apakah dia bangun semua amal-amal tersebut atas dasar ibtigoan mardotina ar-roja. Ini bukan bicara rojanya dapat, tapi nuksonur roja. Dia memang betul-betul beramal, tapi tanpa nilai harapan kepada Allah. Allah nggak butuh itu. Maka yang sebenarnya menurut logika kita, amalannya amalan sorga, tetapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Paham ini ya? Sehingga marilah kita kemudian melakukan semua amalan kita ini, pastikan betul, karena kita tidak akan masuk sorga hanya mengandalkan amal. Nah, jangan berpikir begini. Nah, ini yang sering keliru nih. Kalau gitu untuk apa kita beramal? Kan akhirnya begitu. Itu bukan perkara untuk apa kita beramal, tapi bagaimana kita beramal gitu loh. Bagaimana kita menjadikan amal kita itu disadari bahwa semata-mata itu karena rahmat Allah kita beramal. Coba paling gampang itu, insya Allah kita sudah terlatih. Nanti kalau kita kena musibah, apapun musibah, biasanya kalau meninggal dunia, ya itu refleks itu. Refleksnya ini karena kita sudah membiasakan diri, sadar ini takdir Allah. Ya, tiba-tiba saya buka pintu, ini cerita di Tuban, berhenti di belakang bis, buka pintu mau ngambil barang mindahkan ke bis, ditekak dari belakang. Wah, saya ditangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Refleks, sadar ini rencana Allah. Jadi takdir Allah bagi orang beriman pasti baik, tidak diragukan lagi. Kenapa? Orang melihatnya memang itu menyakitkan, itu mungkin sebuah tindakan kriminal dalam tanda petik, ya, itu perkara yang sulit, itu perkara yang memayahkan, itu hal yang sifatnya akan menimbulkan kesan negatif. Kok ditangkap polisi, kan begitu ya? Itulah yang disebut sebagai ibtila. Maka disebut faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian ini? Indikatornya apa ya ridho itu? Indikatornya adalah ucapan itu tadi.
tumbuhnya kesadaran bahwa ini adalah merupakan bagian rencana Allah untuk diri. Dan semua kita punya pengalaman yang berbeda-beda kaitannya dengan musibah. Ya, ada yang istrinya meninggal atau suaminya yang meninggal. Wah, rasanya. Tapi dia harus mengucapkan perkataan istirja. Istirja itu adalah tolabur roja. Ya, rojiun. Istirja. Menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya. Ya, kalau ada, bukan hanya innalil istirja itu bukan hanya untuk orang meninggal, tapi dalam keadaan apapun kita mendapati musibah, maka kita ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengumpulkan seluruh kesadaran kita bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian daripada rencana Allah bagi kita semua, bagi pribadi kita masing-masing. Sehingga kalau kita menghadapi tingkat kesulitan apapun, akhirnya akan dijadikan ringan. Ringan itu. Saya baru belajar ini tapi belum bisa menjelaskan secara detail. Ternyata inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusro itu adalah yasir, atau perkara yang dijanjikan Allah itu sebagai satu bentuk kemudahan. Itu ada dua kemudahan. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang menjelaskan atau di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan tafsir ini lebih baik ya. Tapi gambarannya adalah ada dua kemudahan yang disediakan Allah ketika kita menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk ujian. Satu kesulitan yang kita dapatkan berbalas dari Allah menjadi dua kemudahan. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita jelaskan panjang lebar tentang hal tersebut. Ini menjadi menarik ya. Oleh karena itu, kenapa orang Islam sering terlihat dibully, dibunuh, ya, dianiaya, dibantai, menjadi korban genosida. Hampir itu, coba antum lihat berita-berita. Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Loh, kok kalau Allah kasih sayang kok? Ya justru karena itu dikasih ibtila gitu. Karena Allah ingin mendengarkan rintihan. Namanya dipanggil. Maka kalau Anda antum ini orang sakit, ada di antara kita yang sakit, antum manggil siapa coba? Untumu loro. Sing diceluk sapa ayo? Mbok yo anakku. Ya ndak lah, bohong itu. Ya Allah. Nah, ini pancaran tauhid itu dari situ. Ya. Jadi ya Allah itu kerungu, Allah itu dengar tuh senang sekali itu. Disitulah kemudian dikatakan orang yang sakit itu sedang mengalami apa yang disebut sebagai kafaratuz dzunub. Dosanya sedang digugurkan oleh Allah. Maka kalau kita beriyadatul marid, mengunjungi orang sakit, itu sama dengan kita berjumpa Allah di tempat itu. Maka ucapkanlah la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah ini sebagai tahur. Tahur itu apa? Suci, bersih. Artinya maksudnya dosa-dosa kita tuh dihapus. Tapi jangan berharap sakit supaya dihapusi dosa-dosanya, enggak. Makanya kalau kita lihat ini satu kaum yang paling dimuliakan Allah hari ini, menurut saya adalah bangsa Palestina. Ya, bangsa Palestina. Kenapa? Kita udah nggak bisa apa-apa sudah. Ini pun kadang nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik. Kadang kita lelah mendoakan. Tolonglah antum jangan lelah mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka qaribum mujibud da'wat. Jangan lelah mendoakan saudara sesama muslim kita, karena hari ini yang dibutuhkan dan yang kita mampu untuk lakukan adalah mendoakan mereka. Ketika kita mengunjungi orang sakit, di situ ada Allah, kita akan berjumpa Allah. Dicatat oleh malaikat. Nafi'in datang hari Selasa ini, kemudian besoknya Mas Agus, ya kan? Besoknya lagi Izzat. Itu ada catatannya, dan itu tidak akan terhapus. Kalau sekarang kan kejahatan korupsi bisa terhapus dengan terbakarnya Kejaksaan Agung. Iya no, bisa dah. Saya kok agak ini Pak, bisa. Karena gini, di setiap ruangan gedung perkantoran itu sudah dirancang. Kalau ada asap pasti keluar. Antum masuk apa namanya hotel-hotel ini, itu nanti ada seperti apa satu alat yang kecil gitu. Itu nanti akan mendeteksi sebagai switch. Ketika dia menghirup, ya katakanlah menghirup atau mendapati sebuah asap, otomatis dia akan keluar air. Artinya begini, harusnya nggak kobongan, jane. Nah yang nggak tahu, ya, itu kan kata antum ya. Kalau bahasanya harusnya nggak kebakar kan gitu. Itu kan nggak menuduh. Halo, kan nggak menuduh. Harusnya nggak kebakar. Kok kebakar kenapa? Ya kita sudah tahu jawabannya gitu. Jadi kita nggak mendahului penyelidikan daripada pihak yang berwenang dalam hal ini. Baiklah, saya ulangi lagi. Min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara tanda-tanda seseorang itu mengandalkan atau menyandarkan diri dengan amal padahal itu belum tentu. Itu mesti nuqsanu roja, berkurangnya harapan dia ketika dia sedang lalai, ketika dia sedang hilaf. Hilaf namanya aja hilaf. Hilaf itu lupa sama Allah itu. Maka kalau kita saya sudah sedekah untuk Masjid Putra Al Ikhlas. Oh, kose. Sedekah itu harusnya terus. Ini bukan karena kita butuh bangun masjid, enggak. Masjid itu adalah merupakan tempat ibadah kita bersama. Sekaligus saja ya di sini saya promosikan bahwa ya kita butuh semen sebanyak mungkin. Jangan pernah ragu-ragu untuk bawa sak semen, ojo sakse, tapi sak isini. Ya, itu penting itu. Temenan nih, ya. Jangan aku sudah ngasih 5 sak. Oh, belum itu. Terus meskipun ada yang amalnya sedikit misalnya ya 1 sak 50.000 ya, 60, bisanya 30 ya, sejauh dia melaksanakannya dengan ikhlas berharap. Saya hanya berpesan ketika antum memberikan sesuatu, hindari kata-kata aku isi ikhlas Ustaz. Itu rawan terjadinya cedera di dalam niat ya. Cedera di dalam niat itu kadang-kadang kita nggak sadar bahwa aku sudah ikhlas. Padahal yang tahu ikhlas apa tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya itu tadi berpotensi menggugurkan keikhlasannya yang sesungguhnya gitu loh. Paham ini ya? Nah, dia jaga betul itu. Termasuk ketika antum mendapatkan sebuah penghormatan misalnya. Itu antum itu jane ya bukan siapa-siapa antum itu. Bukan karena antum hebat gitu loh maksudnya. Coba antum lihat orang-orang selebritis tuh kayaknya dia bangga banget itu dapat pujian itu. Dia nggak tahu bahwa semua itu karena Allah. Kecantikan yang diberikan oleh Allah, kegagahan yang menjadi karunia pada wajahnya, itu tidak terjadi kalau Allah tidak membuatnya. Maka banyak ulama salaf itu ketika dipuji dia istighfar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali ini semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak lanjutin, ini saya ada rencana jemput Atiyah, jadi kita cukupkan, kemudian pertanyaannya nanti 2 pekan kemudian ya. Jadi untuk pagi ini, untuk malam hari ini pelajaran kita adalah jangan kita mengandalkan amal semata ya, terus kita berharap masuk surga. Kita melupakan satu hal, bahwa semua amalan kita yang kita telah lakukan itu semata-mata adalah merupakan rahmat Allah, bukan karena kita itu bisa beramal. Itu harus dibedakan, ngerti ya? Demikian dari saya, mohon maaf. Kita langsung tutup ya. Pertanyaannya 2 pekan kemudian tolong disiapkan, karena saya ada rencana untuk menjemput Atiyah, karena udah 17 tahun. Besok dia udah dapat undangan untuk pilkada nyoblos ya, karena 7 saya juga di pasal 5110 itu ada, ya itu tadi, saya ini kan baru bebas bersyarat, jadi jangan sampai terkesan menghalang-halangi ya. Seperti itu ya, jadi mohon dimaklumi. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tapi nanti aja pekan depan. Ini agak banyak, bagus banget katanya. Kita sudah dipagari oleh waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Azhari Dipakusumo, dan mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena beliau akan ada kegiatan lagi, yaitu menjemput putrinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.